Oleh kerana itu, melatih diri mengosongkan pikiran dari sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan sebuah upaya untuk meraih salat kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat melaksanakan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita melakukan amal ibadah untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan salat selain salat wajib 5 kali sehari semalam, juga salat tarawih. Salat yang kita lakukan dimulai dari takbir, lalu ditutup dengan salam. Namun, selama pelaksanaan salat itu, yang menjadi persoalan bagi kita adalah pikiran selalu hilir mudik seperti gosokan. Kadangkala di rakaat pertama itu, ketika kita salat di masjid, kita teringat kunci sepeda motor. Apakah sudah terbawa atau tertinggal di sepeda motor di tempat parkir? Atau timbul dalam pikiran kita, apa yang harus kita makan untuk berbuka nanti? Atau di saat-saat terakhir bulan Ramadan ini, timbul pikiran membeli baju untuk anak-anak, buat kue, dan segala macam. Terpikir dalam ingatan kita di dalam salat itu, dari mana kita mendapat THR? Kecuali bagi pegawai negeri, dia sudah senang akan menerima THR dari pemerintah. Dalam salat dia ingat juga itu. Alhamdulillah, kita dapat THR. Pikiran-pikiran itu selalu saja muncul di dalam salat. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, di luar Ramadan, banyak juga yang terpikir. Bagaimana caranya membayar listrik kah? Membayar air PDAM kah? Atau banyak lagi biaya-biaya yang harus keluar. Misalnya kita mengambil kredit di bank, bagaimana cara membayarnya? Lintasan-lintasan pikiran semacam itu selalu muncul di dalam salat. Dan banyak lagi pikiran-pikiran. Kalau misalnya kita pedagang, dalam salat itu kita kepikir, sudah jam 2, sudah jam 1 misalnya, belum juga ada yang membeli, istilah orang, alun pecah talu, pikiran juga. Atau sebaliknya, ketika salat lohor itu, terpikir di pikirannya, timbul lintasan dalam pikirannya, dagangannya banyak laku, besar pula hati dalam salat itu. Dan segala macam lintasan-lintasan dalam pikiran kita itu hadir ketika kita melaksanakan salat. Akhirnya salat itu bisa disebut gafala, lalai, karena tidak khasian, tidak khusyuk.
Sangat beruntunglah orang mukmin yang salatnya khusyuk. Nah, bagaimana meraih salat khusyuk itu? Sementara dalam pikiran kita hilir mudik dengan ingatan yang bermacam-macam. Secara syariat, atau boleh juga disebut di dalam hukum fikih, apakah salat kita itu sah? Sah. Salat kita itu sah. Karena tidak memenuhi syarat-syarat batalnya sebuah salat. Misalnya buang angin dalam salat itu. Kalau tidak membatalkan salat secara syariat, salat itu sah. Cuma salat kita itu tidak khusyuk. Menjadi persoalan, apakah salat yang tidak khusyuk itu diterima Allah? Ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, kita harus melatih mengosongkan pikiran kita. Melatih mengosongkan pikiran itu tidak saja di dalam salat, melainkan melatihnya itu melalui zikir, yaitu zikir tauhid. Jadi la itu artinya tidak. Tidak itu artinya kosong. Kita mengosongkan pikiran kita dari segala sesuatu yang menyebabkan tidak terpusatnya ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengosongkan pikiran kita di dalam salat yang kita latih setiap hari melalui zikir tauhid la ilaha illallah, dengan memusatkan ingatan kita, pikiran kita ketika mengucapkan zikir la ilaha illallah kepada Allah semata-mata. Dengan demikian, ingatan kita itu secara pelan-pelan akan menetap ingatan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melazimkan mengosongkan pikiran. Kalau kita sudah terlatih mengosongkan pikiran kita melalui zikrullah tadi, maka secara tidak langsung itu akan terbawa di dalam sholat. Sehingga sholat kita itu juga akan kita lalui dengan mengosongkan pikiran. Ketika di dalam sholat pikiran kita sudah kosong, tidak ingat lagi dengan kunci sepeda motor, tidak ingat lagi THR, tidak ingat lagi baju baru, tidak ada yang kita ingat lagi. Perasaan itu secara tidak langsung akan timbullah ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata di dalam salat itu. Ini disebut dengan salat dihim khasian, salat yang khusyuk. Dan ini pula disebut dengan aqimus salat berzikri. Dirikanlah salat untuk zikrullah, untuk mengingat Allah. Di dalam salat itu ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ berdiri aqimus salat berzikri. Akan tetapi manakala kita di dalam salat itu pikiran kita tidak kepada Allah, pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan hal-hal yang tidak terkait kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita dikatakan aqimus salat berzikri. Dan tidak pula bisa dikatakan salat dihim khasian. Mungkin bisa dikatakan sebagai ghafala. Sangat merugilah orang yang salatnya lalai di dalam salat. Nerakawil bagi mereka yang lalai di dalam salat. Lalai itu ghafala. Lawan ghafala itu adalah khasian, khusyuk. Nah, bagi orang-orang yang ingin melatih pikirannya untuk kosong, tidak ada ingatannya yang lain, yang pada gilirannya akan timbullah dengan sendirinya ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilazimkan melalui zikir tauhid la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah sebanyak 165 kali atau 1000 atau 10.000, pusat ingatan kita itu adalah kepada kalimah Allah. Ketika pusat pikiran kita, ingatan kita kepada kalimah Allah, maka dengan sendirinya ingatan kita itu hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam salat
maupun di luar salat, maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu hanya bisa dilakukan manakala kita mengosongkan pikiran kita dari sesuatu selain daripada Allah. Dari situlah kita memulainya, memusatkan pikiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terlebih dahulu mengosongkan pikiran kita dari sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus kita latih setiap hari, senantiasa kita berusaha bagaimana pikiran kita itu kosong. Akhirnya kita tidak ada memikirkan apa-apa lagi. Tidak bisa kita memikirkan apa-apa dan kita tidak akan memikirkan apa-apa. Yang timbul kemudian adalah ingatan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, melatih diri mengosongkan pikiran dari sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan sebuah upaya untuk meraih salat yang kasihan, untuk meraih salat yang khusyuk. Dan pada saat itu pula lah berdiri apa yang disebut dengan aqimus shalah berzikri. Didirikanlah salat untuk mengingat Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.